Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dengan NIM 22040450259 dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi sebagai landasan konseling. Langsung saja, apa sih keterampilan konseling itu? Nah, keterampilan komunikasi konselor adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseling dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi masalah yang dialami. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi konseling. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, seorang konselor dituntut untuk mengenal keterampilan berkomunikasi secara efektif. Keterampilan komunikasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, penghampiran atau biasa disebut dengan attending. Keterampilan ini merupakan keterampilan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi secara verbal ialah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tertulis atau lisan. Dan komunikasi non-verbal ialah proses komunikasi di mana pesan tidak disampaikan atau tidak menggunakan contoh komunikasi nonverbal itu adalah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah ceria dan tersenyum. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk melakukan apa yang dirasakan oleh klien. Empati mirip perasaan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Kemudian empati itu juga dapat ditunjukkan melalui perkataan ataupun melalui ekspresi wajah, kontak mata, sikap badan dan sentuhan secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bertanya. Bertanya dibagi menjadi dua model. Model yang pertama adalah pertanyaan terbuka atau open question. Nah, pada model ini merupakan teknik untuk memancing klien agar berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang digunakan dalam model ini sebaiknya menggunakan kata adakah dan apakah, atau bisa juga menggunakan kata dapatkah. Nah, yang kedua adalah pertanyaan tertutup atau closed question. Tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan, dan memperjelas sesuatu dan menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Nah, yang keempat adalah diam. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Diam sebagai komunikasi nonverbal dapat menunjang berlangsungnya komunikasi konseling. Nah, yang kelima itu adalah asertif. Asertif merupakan teknik yang digunakan konselor untuk melatih klien merefleksikan perasaannya dengan jujur. Cara yang digunakan dalam teknik ini adalah permanen peran dengan bimbingan konselor. Nah, yang keenam adalah konfrontasi. Konfrontasi itu ialah sesuatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Misalnya, klien menceritakan hal-hal yang sedih, akan tetapi sambil tertawa dan tersenyum gembira. Selanjutnya, komponen komunikasi. Komponen komunikasi yang pertama itu adalah komunikan. Seseorang dapat menerima pesan apabila dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pesan komunikasi benar-benar dimengerti oleh para penerima pesan. Yang kedua, mengambil keputusan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah mampu menempatkan baik secara mental atau fisik. Nah, komponen yang kedua adalah komunikator. Komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila ada kepercayaan dalam diri komunikator dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan kesan yang diterima komunikan, dianggap benar serta sesuai dengan kenyataan dan daya tarik komunikator. Kemudian komponen ketiga adalah pesan. Pesan dapat berupa nasihat, bimbingan, atau informasi dan lain-lain. Pesan
dapat disampaikan secara verbal dan nonverbal. Nah, komponen yang keempat adalah umpan balik. Komponen ini merupakan respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator terhadap pesan yang diterima. Umpan balik dapat diukur dari besarnya informasi yang diterima. Nah, komponen yang kelima adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi bahasa, isi, banyaknya pembicaraan, volume, dan artikulasi. Yang terakhir komunikasi nonverbal. Beberapa bentuk komunikasi nonverbal diantaranya ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, dan postur tubuh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianya nggak peka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.